Selamat pagi pemirsa. Tatanan dunia global yang selama puluhan tahun menjadi penopang hubungan antar negara kini berada di titik paling rapuh sejak Perang Dunia Kedua. Hukum internasional semakin terpinggirkan, norma global terus terkikis, dan multilateralisme mengalami ujian serius. Kondisi ini menjadi peringatan keras bagi komunitas internasional bahwa tanpa komitmen kolektif untuk menjaga aturan bersama, dunia beresiko terjerumus ke dalam anarki dan konflik yang tidak terkendali. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 15 Januari 2026 dengan tema Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal kalau beberapa teman mengatakan ini ngeri-ngeri sedap, saya bilang ini ngeri-ngeri. Kalau kita melihat bagaimana beberapa kejadian terakhir, itu membuat beberapa teman bertanya, masih dipercayakah hubungan antar negara yang bukan hanya bilateral tapi juga multilateral, atau memang Indonesia harus bersiap-siap untuk mengikuti apa yang terjadi? Pesan editorial apa pagi ini, Mas? Ya, situasi di mana makin rapuhnya multilateralisme karena itu ditunjukkan dengan makin menguatnya aksi-aksi unilateralisme, itu memang menjadi tantangan kebijakan luar negeri kita, dan itu merupakan salah satu hal yang harus disikapi dengan bagaimana kita harus mencoba untuk membangun leadership di kawasan. Karena untuk size Indonesia, kita kan tidak bisa berpretensi bahwa kita memimpin secara global. Nggak ada yang seperti itu kecuali Cina, Amerika Serikat, dan Rusia. Jadi untuk di level kawasan kita harus mulai membangun dan harus bisa memperlihatkan kepemimpinan kita. Dan untuk memperlihatkan kepemimpinan kita dan membangunnya, saya pikir itu modalnya itu adalah bagaimana kita harus bisa punya tauladan dan berbagai macam kekuatan domestik yang pada akhirnya bisa menjadi bagian dari modal kekuatan itu sendiri. Jadi waktu Pak Alatas bilang, atau beberapa Menlu sebelumnya bilang bahwa foreign policy starts at home, itu merupakan salah satu hal yang absolutely right, sangat benar, untuk pada akhirnya kita bisa mengcounter unilateralisme itu, memupuk multilateralisme, dan memperlihatkan leadership di kawasan. Persisnya nanti seperti apa langkah yang bisa mewujudkan bebas dan aktif itu kita akan bahas, Mas Arief. Dan misalnya inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 15 Januari 2026, Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh. Kembalikan tatanan dunia yang rapuh. Tatanan dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antar negara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Sistem yang dibangun di atas hukum internasional, multilateralisme, dan prinsip kolektif untuk menjaga perdamaian global semakin menunjukkan kerapuhannya. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam taklimat pers awal 2026. Ia menegaskan bahwa dunia tengah menghadapi kondisi berbahaya, yakni hukum internasional kian dipinggirkan, sementara itu norma dan kesepakatan global yang seharusnya menjadi pagar stabilitas justru terus terkikis. Pernyataan tersebut patut menjadi alarm bagi para pemimpin dunia, sekaligus refleksi serius bagi masyarakat internasional. Kerapuhan tatanan global tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari pelanggaran aturan internasional yang dibiarkan tanpa konsekuensi tegas. Ketika hukum internasional dilanggar secara selektif dan digunakan sebagai alat pembenaran kekuatan, kepercayaan terhadap sistem multilateral pun runtuh. Akibatnya, dunia memasuki apa yang disebut sebagai ruang abu-abu yang berbahaya, ketika batas antara damai dan konflik menjadi kabur dan tak menentu.
Contoh paling nyata dari kondisi itu terlihat pada intervensi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Penangkapan seorang kepala negara oleh kekuatan eksternal tanpa legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dasar hukum internasional yang sah mengguncang norma dasar hubungan antar negara. Tindakan semacam ini bukan hanya mencederai kedaulatan negara, melainkan juga berpotensi menjadi preseden berbahaya yang melemahkan tatanan global. Keprihatinan pun muncul dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang secara konsisten menekankan pentingnya penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hukum internasional. Situasi ini mengingatkan dunia pada kegagalan besar dalam sejarah, yaitu runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa yang pada akhirnya membuka jalan menuju Perang Dunia II. Ketika negara-negara bertindak semata-mata berdasarkan kepentingan sempit dan logika bertahan hidup masing-masing, dunia terjerumus ke dalam anarki diplomatik. Sejarah seharusnya menjadi pelajaran, bukan sekadar catatan yang diabaikan. Dalam konteks ini, Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah harus tampil aktif dan visioner, baik di tingkat regional maupun global. Di kawasan ASEAN, Indonesia perlu terus memperkuat kerjasama yang berlandaskan saling menghormati kedaulatan dan solidaritas regional. Prinsip politik luar negeri, bebas aktif yang tidak berpihak pada blok kekuatan manapun, namun aktif memperjuangkan perdamaian, harus tetap menjadi jangkar utama diplomasi Indonesia. Diplomasi bukan sekadar rutinitas pertemuan formal, melainkan sarana membangun konsensus dan meredakan ketegangan secara damai. Lebih dari itu, Indonesia memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai jembatan antara negara-negara besar dan negara-negara berkembang, mempertemukan kepentingan yang kerap berseberangan dalam semangat dialog dan kerjasama. Reformasi tata kelola global juga harus menjadi agenda utama diplomasi Indonesia. Dunia membutuhkan sistem internasional yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap tantangan kontemporer, mulai dari konflik bersenjata, perubahan iklim, krisis pangan, hingga pandemi. Perserikatan bangsa-bangsa dan institusi multilateral lainnya harus didorong agar benar-benar mempresentasikan suara seluruh negara, bukan hanya kepentingan segelintir kekuatan besar. Mengembalikan tatanan dunia yang rapuh menuntut kepemimpinan yang berani dan berprinsip. Indonesia harus berdiri tegak di panggung global, menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional, serta bekerja sama dengan negara lain untuk menegakkan aturan yang adil dan stabil. Dunia yang rapuh memang tidak dapat diperbaiki oleh satu negara saja. Namun tanpa kontribusi Indonesia, upaya kolektif tersebut akan kehilangan salah satu pilar pentingnya. Indonesia harus dan mampu menjadi bagian dari solusi. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Arief pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arief Ritomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, saya memandang bahwa kondisi global dunia kita ini semakin rapuh ya. Gimana hubungan multilateral juga sudah hampir tidak terjaga karena ada satu negara yang namanya Amerika yang melanggar hukum internasional, di mana peran PBB sudah hampir tidak dapat berfungsi. Nah untuk itu Indonesia memerlukan strategi diplomasi yang tetap berpegang kepada sikap politik luar negeri bebas aktif, di mana kita tidak berpihak, tapi kita harus mengambil peran bagaimana Indonesia memainkan peran di regional untuk berbicara di dunia PBB atau
dunia global di mana Indonesia tetap tampil untuk bagaimana mencari perdamaian dunia itu semakin baik. Tetapi juga saya berharap kepada bangsa Indonesia, kepada Presiden untuk tetap menjaga stabilitas politik nasional dan tetap menjaga stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Bebas aktif itu Mas Arief di kondisi sekarang itu kan makin terbatas ya pilihan-pilihannya. Ketika misalnya Indonesia banyak masyarakat yang berharap sebetulnya memberikan pernyataan yang lebih tegas terhadap apa yang dilakukan Amerika di Venezuela. Tapi di sisi yang lain kan kita juga punya banyak kepentingan dengan Amerika dan juga sekutu-sekutu lainnya. Dalam kondisi seperti ini, apa yang paling bijaksana dilakukan oleh pemerintah supaya kemudian Indonesia tetap bisa berperan dan kalau bisa ikut mengembalikan tatanan dunia yang semakin rapuh ini? Ya, kalau kita melihat konteks unilateralisme yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan dalam negeri dan luar negerinya Amerika Serikat, memang tidak terlalu banyak pilihan yang bisa kita lakukan di forum internasional. Apalagi kita ingin lebih dari hanya sekedar sikap. Kalau kita menyikapi kita sudah menyikapi dengan mengeluarkan statement yang terkait dengan berbagai macam aksi-aksi unilateralnya Amerika Serikat atau Israel, itu saya pikir keberaniannya dari Pejambon itu sudah sangat baik. Kementerian Luar Negeri ya. Dan itu bukan hanya sekarang, tetapi juga sejak zaman presiden-presiden terdahulu, bagaimana kita menyikapi misalnya isu-isu Palestina. Indonesia juga sudah cukup lantang. Tetapi kan sekarang salah satu hal yang ditunggu adalah bagaimana aksinya. Nah, aksinya memang tidak terlalu banyak untuk bisa kita lakukan. Jadi kalau kita hanya cukup pada retorika internasional, saya pikir itu juga bisa kita anggap sebagai sikap. Namun yang paling penting bagi saya adalah karena memang kebijakan luar negeri itu harus menjadi refleksi dari apa yang kita lakukan di dalam negeri. Ini memang menjadi salah satu hal yang jadi PR. Kenapa? Karena kalau kita ingin bersikap menjadi sebuah kekuatan di regional, banyak hal yang pada akhirnya harus kita tuntaskan di dalam negeri dulu. Misalnya bagaimana kita membangun kekuatan ekonomi kita yang baik, membangun sistem pertahanan kita yang baik, bagaimana demokrasi kita di dalam negeri juga harus bisa menjadi bagian dari tauladan. Itu harus menjadi bagian yang sebaiknya kita prioritaskan dulu untuk pada akhirnya kita bisa punya peran di kawasan atau menjadi leaders di region ini. Anda yang mengatakan inilah waktunya sebetulnya para diplomat Indonesia itu menggencarkan networkingnya, lobby-lobby internasional. Semua duta besar di semua negara itu harus berperan lebih aktif untuk melobi, menggalang dukungan untuk membuat tatanan dunia ini tidak serapuh sekarang. Itu kira-kira bisa dilakukan atau seperti apa? Sangat bisa, karena kan semangat multilateralisme ini harusnya menjadi bagian dari semangat kekeluargaan, semangat persahabatan yang pada akhirnya bisa menuntaskan banyak sekali permasalahan. Salah satu contoh yang pada akhirnya bisa kita lihat ini kembali kepada tahun 1991, di mana Amerika Serikat bersama berbagai macam negara, termasuk Arab Saudi, mereka bertekad untuk membebaskan Kuwait dari invasi Irak pada saat itu. Dan PBB merestui. Bahkan PBB waktu itu menyatakan sampai tanggal 15 Februari apabila Irak tidak angkat kaki dari Kuwait, kita akan melakukan invasi dan pembebasan. Dan pada saat itu Amerika Serikat memberikan contoh leadership dalam kerangka multilateralisme. Namun banyak sekali episode yang bisa kita buktikan bahwa unilateralisme yang dilakukan secara sepihak, invasi di Panama, invasi di Grenada, dan berbagai macam invasi di Irak bahkan itu merupakan salah satu hal yang melemahkan semangat-semangat persahabatan internasional ini yang dilakukan oleh banyak sekali bangsa di berbagai forum. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau berhenti melakukan lobby-lobby di berbagai macam level diplomasi, itu jangan sampai berhenti karena kekuatan unilateralisme itu juga makin lama makin marak. Jadi saya pikir
hal terkecil apapun yang bisa dilakukan di tataran diplomasi tetap harus berjalan. Baik, kita harus jeda lagi, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita boleh menyarankan kepada pemerintah, sikap seperti apa yang mungkin bisa dilakukan supaya kemudian rakyat pun melihat pemerintah ini berusaha juga berkontribusi menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil. Karena ujung-ujungnya kan akan berdampak ke kehidupan kita di Indonesia. Kira-kira seperti apa yang paling aman di kondisi seperti sekarang? Dalam kebijakan politik luar negeri yang paling dekat untuk pada dasarnya bisa dijadikan target jangka pendek adalah bagaimana kita menguatkan dan membangun leadership di ASEAN. Itu merupakan salah satu last resort yang pada akhirnya bisa kita jadikan sebagai sebuah pertahanan kawasan. Kenapa? Karena salah satu prinsip di ASEAN adalah amity. Kita tidak saling intervensi, kita mengutamakan musyawarah, kita mengedepankan dialog. Dan itu merupakan salah satu warisan dari pemimpin-pemimpin dan kebijaksanaan kita yang diwariskan dari pemimpin yang kemarin sampai yang sekarang, yang bisa memberikan kita sebuah modal untuk memimpin dan memelihara semangat kebersamaan. Jadi kita harus menyatakan bahwa tidak akan ada dominasi di kawasan, kita akan memelihara kawasan ini sebagai kawasan yang damai, kawasan yang membangun, karena terlalu besar taruhannya apabila kita memulai sebuah aksi-aksi single atau unilateralisme di kawasan ini. Pembangunan yang sedang berlangsung, kemajuan ekonomi dan pertumbuhan yang ada dinikmati oleh masing-masing negara itu akan menjadi bagian yang kita pertaruhkan apabila kita tidak memelihara kebersamaan di kawasan ini. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga bisa menyumbangkan pemikiran bagi kebijakan pemerintah untuk ikut mengembalikan tatanan dunia yang rapuh. Mas Arief, terima kasih. Terima kasih, Leo. Sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, di tengah tatanan dunia yang semakin rapuh, Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus terus menegaskan komitmen pada hukum internasional, dialog, dan penyelesaian damai. Dunia memang tidak bisa diperbaiki satu negara saja, namun tanpa peran aktif Indonesia, upaya mengembalikan tatanan global yang adil dan stabil akan kehilangan salah satu pilar pentingnya. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.